Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang saya hormati Pak Eko serta Pak Budi selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar statistika penelitian. Perkenalkan nama saya Dia Fahmi Fitri dari Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 2022 dengan NIM 420142209. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas proyek yang sudah diberikan Bapak mengenai melakukan beberapa uji dari data yang sudah Bapak berikan. Langsung saja saya mulai tampilkan dari persiapan data. Baik, berikut data set A yang sudah diberikan oleh Bapak mengenai jenis kelamin serta nilai post-test. Di sini terdapat 20 data laki-laki dan 20 data perempuan. Data set A, kemudian kita beralih menuju data set B, di mana dataset B ini dataset A tadi ditambah dengan outlier, di mana outlier adalah nilai yang tingkatannya jauh atau sangat jauh dari nilai yang sudah ada. Contohnya untuk laki-laki, di mana di sini saya menyediakan atau mengganti jenis kelamin laki-laki dengan kode 1 dan jenis kelamin perempuan dengan kode 2, di mana pada jenis kelamin laki-laki di sini saya tambahkan 2 nilai dengan masing-masing nilai adalah 5 dan pada perempuan dengan tambahan 2 nilai dengan masing-masing nilainya adalah 100. Baik, selanjutnya adalah data set C. Di mana data set C ini kita akan mengubah data set A, nilai dari data set A ke dalam kategori-kategori yang sudah diberikan oleh Bapak, di mana ada 3 kategori, yaitu tinggi, sedang, dan juga rendah. Di mana nilai rendah adalah nilai yang di mana kurang dari 50, dan jika sedang adalah nilai antara 50 hingga 75, dan nilai yang tinggi adalah nilai yang di atas 75. Baik, setelahnya saya akan melakukan uji untuk data set A terlebih dahulu. Berikut ini datanya seperti yang sudah saya katakan, di mana saya mengganti kode laki-laki menjadi kode 1 dan untuk perempuan saya menggantinya menjadi kode 2 seperti ini. Dan setelahnya saya akan melakukan uji normalitas. Jadi kita menuju analyze, kemudian kita menuju descript statistik, kemudian kita menuju export. Nah, di export ini jenis kelamin kita masukkan ke favorite, score post test kita masukkan ke dependent list. Kemudian pada bagian plot, kita klik atau centang bagian normality plot with test, kemudian klik continue, serta klik OK. Baik. Kemudian untuk hasil dari uji normalitas, bisa dilihat di sini. Begini. Jadi untuk laki-laki uji normalitasnya adalah 0,216 dan untuk perempuan adalah 0,485. Kenapa kita meninjau data pada bagian Sapiro-Wheel? Karena data ini merupakan data yang kurang dari 50, sehingga kita meninjaunya pada bagian Sapiro-Wheel. Kemudian setelah itu, kita akan melakukan uji homogenitas. Untuk melakukan uji homogenitas, kita kembali ke dataset A. Kemudian kita klik bagian Analyze, kita klik bagian Compare Means, kemudian kita gunakan bagian Independent Sample T-Test. Kenapa kita menggunakan bagian Independent Sample T-Test dalam melakukan uji homogenitas? Karena yang diuji di sini adalah hanya 2 kategori, bukan lebih
bukan tiga atau lebih daripada tiga. Sehingga kita menggunakan independent sample t-test. Di sini kita masukkan jenis kelamin ke bagian grouping variabel dan skor post-test pada bagian tes variabel. Kemudian di sini pada bagian define group kita klik 1 dan klik 2. Kemudian kita klik continue, kemudian OK. Kemudian kita akan melihat bagaimana hasil uji homogenitas dari data set A tersebut. Di sini bisa nampak, di sini ada seek-to-tell, atau kita bisa melihat uji homogenitas pada bagian tes Levens, di mana nilainya adalah 0,002 dan 0,002. Nah, dari hasil uji normalitas dan uji homogenitas yang sudah kita lakukan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa data tersebut adalah data yang normal, tetapi datanya tidak homogen. Nah, di sini kita akan melakukan uji hipotesis atau pengambilan hipotesis, di mana hipotesis nol adalah yang berarti dia tidak memiliki pengaruh, dan uji atau hipotesis satu adalah dia memiliki pengaruh. Nah, karena kita lihat lagi di sini, karena dia pada uji homogenitas adalah tidak homogen, kita melakukan uji hipotesis dengan menggunakan uji T. Di sini kita bisa melihat pada bagian seek-to-tell. Di sini yang bernilai 0,02, di mana dia berarti kurang dari 0,05, di mana yang artinya eh, dia memiliki pengaruh antara jenis kelamin dengan nilai post-test. Karena eh, P-nya P-nya melebihi 0,05 pada bagian normalitas. Dan pada bagian homogenitas, dia kurang dari 0,05. Itu adalah pada data set A. Jadi intinya adalah data set A ini mengenai pengaruh jenis kelamin dan nilai proses itu berpengaruh. Jadi antara laki-laki dan perempuan memberikan pengaruh terhadap nilai prosesnya sendiri. Kemudian kita beranjak kepada data set B, di mana data set B ini merupakan data set A yang sudah ditambah dengan outlier, di mana pada data laki-laki ditambah outlier 2 dengan masing-masing nilainya adalah 5, dan pada data perempuan kita tambahan 2 outlier juga dengan masing-masing nilai adalah 100. Oke, kita menuju data set B di sini. Di sini saya sudah menambahkan outlier pada laki-laki dan pada perempuan. Seperti yang eh, kita lakukan pada uji set A, kita juga melakukan uji yang sama pada uji set B ini, yaitu melakukan uji homogenitas, normalitas juga. Untuk melakukan uji normalitas, pertama-tama kita masuk ke Analyze, kemudian Descriptive Statistik, kemudian Explore, kemudian masukkan jenis kelamin pada faktor list, faktor test, kemudian box, titik, kode. Oke. Di sini teman-teman bisa nampak mengenai tes normalitas atau normality pada dataset B, di mana nilai laki-laki adalah 0,0 dan nilai perempuan adalah 0,05, 0,005, di mana yang berarti ini kurang dari 0,05, sehingga data ini merupakan data yang tidak normal. Nah, karena data ini tidak normal, maka kita memerlukan uji mean weighting untuk menjadikan data ini adalah data normal, sehingga kita nantinya bisa mengambil kesimpulan mengenai hipotesis apa yang akan kita ambil gitu. Nah, untuk melakukan uji mean weighting, kita kembali ke data set B,
kemudian kita pilih Analyze, kita pilih Parametric Test, kemudian pilih Legal, Legacy Dialog, kemudian pilih To Independent Sample. Di sini kita masukkan jenis kelamin ke bagian grouping, kemudian score proses pada test variable list, kemudian pada define group, ketikan 1, dengan ketikan 2. Kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Di sini nampak bahwa signifikansinya adalah 0,093, yang berarti dia adalah lebih dari 0,05. Nah, apa maksudnya dari 0,093 ini? Itu berarti nantinya data ini merupakan data yang eh, normal, atau nantinya dia akan memiliki akan tidak berpengaruh terhadap eh, jenis kelamin terhadap nilai plus minus. Tapi sebelum itu kita akan melakukan yang namanya uji homogenitas terlebih dahulu. Kita kembali ke data set B, kemudian kita lakukan uji homogenitas dengan cara yang sama, convergence, independent, sample to test, continue, oke. Di sini bisa nampak bahwasanya homogenitas dari dataset B tersebut adalah 0,823, baik yang laki-laki maupun perempuan. Jadi kesimpulannya adalah data ini merupakan data yang homogen. Jadi kesimpulan dari data set B ini adalah ketika data tersebut sudah ditambahkan dengan outlier, maka yang tidak awalnya berpengaruh antara jenis kelamin terhadap nilai post-test, setelah ditambah outlier, dia tidak akan berpengaruh antara jenis kelamin dengan nilai post-test. Nah, sekarang kita akan melakukan analisis terhadap data set C, di mana data set C merupakan data set A yang nilai post-testnya sudah dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok tinggi, sedang, dan juga rendah. Kita ke data set C. Di sini saya sudah mengkategorikan eh, nilai peserta didik terhadap eh, yang jenis kelamin laki-laki dan perempuan ke dalam kategori-kategori ini. Nah, di sini kita masukkan ke dalam SPSS berikut. Nah, di sini kita harus memastikan bahwa pada tampilan variable view untuk jenis kelamin sudah nominal, dan untuk skor post-testnya sudah original di sini. Kemudian kita kembali ke data view. Kemudian kita akan melakukan uji chi-square. Nah, uji chi-square, cara melakukannya adalah kita masuk ke Analyze, kemudian kita klik Descriptive Statistic, kemudian kita pilih Cross Table, kemudian pada bagian rows kita isi dengan jenis kelamin, dan pada bagian columns kita isi dengan bagian skor post-test. Kemudian kita pastikan pada bagian statistik sudah tercentang chi-square dan P and Cramer's V. Kemudian kita klik continue. Setelahnya pada bagian cell, kita juga pastikan sudah mencentang bagian row, columns, total, dan juga observe. Oke, continue. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita akan melihat hasilnya bagaimana PGC square ini terhadap data set C. Di sini, kita bisa lihat
chi-square atau Pearson chi-square bernilai 0,067, di mana dia berarti lebih dari 0,05, di mana yang berarti chi-square ini adalah memiliki pengaruh terhadap memiliki pengaruh antara jenis kelamin terhadap nilai postes. Mohon maaf, jika nilainya lebih dari, maka dia tidak memiliki pengaruh kepada jenis kelamin dan juga nilai nilai postes berikut. Jadi, eh, baik laki-laki maupun perempuan tidak mempengaruhi kategori yang saya maksud. Baik itu laki-laki, bisa saja dia memiliki kategori tinggi, sedang atau rendah. Perempuan pun bisa memiliki kategori tinggi, sedang ataupun rendah gitu. Jadi tidak ada keterkaitan antara jenis kelamin dengan ketiga kategori yang sudah disebutkan tersebut. Jadi kesimpulannya, pada dataset A, ketika dia belum ada outlier, dia memiliki pengaruh antara jenis kelamin dan nilai postes. Nah, sementara pada data B yang sudah diberikan outlier, dia malah justru tidak ada pengaruhnya. Dan pada data set C, ketika dia sudah dikategorikan nilainya, itu pun tidak akan berpengaruh. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan nilai tinggi. Jadi tidak berpengaruh dari jenis kelaminnya tersebut. Gitu. Saya kira cukup sekian pemaparan dan penjelasan saya mengenai tugas proyek yang sudah diberikan oleh Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.